Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang bagaimana kasusnya ketika kita telah mengupload preprint kita di OSF. Kemudian kita tunggu beberapa hari, bahkan lebih dari 1 minggu, ternyata tidak masuk di Google Scholar. Apa yang salah dengan itu sebenarnya? Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan kira-kira apa yang salah dari hal itu. Jadi pertama adalah ketika kita sudah sign in, sudah masuk di akun OSF kita, maka tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah osf.io, kemudian kita masuk di bagian dashboardnya. Kemudian nanti kita akan dihadapkan dengan menu, misalnya ketika kita buka, misalnya kita ke OSF preprint, kemudian nanti akan tampil tampilan seperti ini ya. Jadi tinggal buka misalnya my preprint, itu nanti muncul preprint kita. Oke, print kita yang kita sudah pernah upload ya. Ini seperti ini. Ini yang pernah saya upload beberapa hari yang lalu. Ada kurang lebih project saya ada 4 ya. Jadi ini adalah all of my preprint yang pernah saya upload. Kemudian kalau misalnya jadi ada 2 menu yang disiapkan. Oke, pertama all my preprint, kemudian all my project and component. Jadi sebenarnya ketika kita mengupload preprint, maka di situ ada tahapan untuk meng-create atau membuat suatu project. Jadi preprint kita itu masuk dalam project. Jadi coba kita lihat, ini kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil preprint kita ya. Nanti kita bisa tengok ini preprintnya yang bisa di-download. Kemudian juga bisa di print. Ini adalah akunnya ya. Ini adalah printnya yang bisa di download di sini. Akan tetapi sebenarnya sebelum itu kita boleh masuk pada all of my project. Oke. Jadi kalau misalnya ada masalah, kenapa sampai preprint kita misalnya tidak bisa disitasi oleh Google Scholar misalnya, maka pertama adalah perhatikan nama kita. Oke, nama di profil ya. Nama di profil itu diminta pertama adalah jangan sampai huruf kapital semua. Itu pertama. Yang kedua adalah namanya jangan sampai huruf kecil semua. Jadi disarankan namanya adalah harus diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf berikutnya adalah huruf kecil. Misalnya Rabiudin, R-nya besar, yang berikutnya huruf kecil semuanya. Berikutnya yang menjadi kesalahan juga di profil adalah nama kita itu harus 2 akun, 2 nama. Ada namanya first name, kemudian misalnya ada family name. Jadi misalnya nama saya hanya Rabiudin saja gitu. Jadi ketika nama saya hanya Rabiudin, saya boleh double Rabiudin gitu. Jadi nama yang terinput di preprint untuk OSF ini haruslah nama yang terdiri dari 2 komponen, 2 suku kata. Oke. Kemudian itu ya, kebanyakan masalahnya di situ, di nama besar semua atau kecil semua, atau misalnya hanya 1 nama. Kemudian berikutnya yang sering itu di bagian profil kita bisa juga disebabkan kesalahan di dokumen kita. Dokumen yang kita upload, kalau kita tinjau di my preprint, maka ini langsung akan muncul tampilan menuju download gitu. Ketika kita buka, maka dia akan diarahkan pada kotak my preprint, di mana deskripsi file kita seperti ini. Oke. Akan tetapi sebenarnya hal lain bisa disebabkan oleh misalnya artikel kita itu belum punya DOI. Oke, DOI-nya belum ada. Jadi ketika DOI-nya nggak ada, maka dia nggak muncul di Google Scholar. Kemudian kedua adalah attribution-nya. Bisa jadi dia belum punya atribusi.
Jadi ketika kita buka, ini dokumen saya ya. Jadi ini harus terisi nih. Harus terisi di bagian identifier. Jadi di sini kalau misalnya belum diberikan DOI, maka dia akan minta DOI gitu. Oke, silakan create DOI. Kemudian berikutnya adalah nanti akan diminta juga misalnya lisensinya, oke? Lisensinya bisa dipilih. Bisa misalnya sisi by attribution 4.0 atau yang lain gitu. Tapi kalau saya di sini menggunakan sisi by attribution 4.0. Kalau kemudian kita simpan. Jadi ketika misalnya identitas kita penulis Rabiudin misalnya, ini contribution, kalau dia bagian author ini double nih. Kemudian berikutnya misalnya di bagian DOI-nya juga sudah ada. Kalau misalnya belum ada, biasanya di sini muncul create. Jadi create DOI langsung akan tersinkron ke sana. Kemudian berikutnya ada bagian lisensi. Lisensinya bisa diberikan sisi by attribution 4.0. Setelah kita setting ini, benar-benar kita pastikan dari segi nama, kemudian afiliasi, kemudian identitas paper kita, maka tinggal kita menunggu kapan Google Scholar akan mengindeks paper kita. Ini adalah belum lama ya, saya create beberapa hari lalu, akan tetapi doi-nya saya baru create tadi siang ya. Tadi siang, kemudian sisi lisensinya juga saya baru atur tadi. Saya akan cek apakah sudah masuk di Google Scholar atau belum. Oke. Ternyata belum masuk di Google Scholar. Jadi kita perlu tunggu beberapa hari sehingga Google Scholar bisa sinkron dengan itu. Mungkin bisa direkomendasikan oleh Crossref ya. Jadi yang mengantarkan file OSF kita ke Google Scholar adalah Crossref. Crossref nanti yang akan antar ke Google Scholar. Dari Google Scholar nanti akan masuk ke Sinta, atau mungkin bisa masuk juga ke akun lain. Tapi biasanya kalau sudah terindeks, sudah masuk di OSF, selanjutnya akan ada pembaharuan di bagian ORCID kita. Oke. Jadi demikian tutorial pada siang hari ini, pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Harapannya kita mari bersama-sama maju dalam mengoptimalkan penelitian kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.